Taurakur Podcast, bicara tentang prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Opik di sini. Perkenalan dulu dong. Opening. Perkenalan dulu kita. Udah pernah kenalan belum kita sebelumnya? Sudah dong. Udah di mana itu? Di kampus Telkom. Kampus tentunya. Telkom. Berapa tahun lalu tuh kita kenalan? Sekarang 23. Kayaknya tahun pertama tahun kedua kayaknya ya. Tahun kedua ya? 2015 ya? 2015 kayaknya. Oke, kita kedatangan bintang tamu guys. Seorang apa bahasanya ya? Seorang alumni yang sekarang Masya Allah support di lembaga amal zakat, betul ya? Amal zakat, betul. Filantropi Filantropi Islam, gitu ya. betul. Oke, kita masuk ke sesi podcast kali ini. Kita mungkin perkenalan dulu, teman-teman udah kenal saya mungkin ya, Kang Opik panggil aja. Kemudian kedatangan tamu ini dari mana? Nama, kemudian asal, apalagi ya, aktivitas mungkin saat Oke. ini. Oke. Lihatnya ke situ ya. Iya, kesini, kameranya di sini. Oke, manggil apa nih? Halo teman-teman. Halo guys, bebas Halo lah. guys ya. Halo guys, perkenalkan nama saya Abdullah Sabit. Bisa dipanggil Sabit. Agak ini dulu. Dekat. Nah, gitu kan kedengeran di sini. Oke. Nah, segitulah. Bisa dipanggil Sabit. Saya alumni Telkom berarti ya? Ini Telkom kayaknya University. yang akan diundang anak-anak Telkom ya? Ya enggak juga sih sebenarnya, circle dulu lah. Circle dulu ya. Merintis sama juga. Oke. Alumni Telkom 2014, ilmu komunikasi. Kenal. Aduh, sorry enggak ada minum Sorry. Terus. Kenal sama Kang Opik ya? Iya, boleh Kang aja lah, boleh. Ya, Kang kenal Abdul. sama Kang Opik di Telkom juga. Tahun kedua di 2015. Detail Detail ya, boleh lah detail. ya? Atau ntar dulu deh. Nanti. Berarti Kang Abdul, panggilnya Kang Abdul atau Sabit? Kang Sabit. Sabit aja. Sebenarnya saya suka panggil Kang Abdul sih, Terserah deh. atau Abdul lah panggilan akrabnya gitu ya. Oke, boleh. Karena dulu beda dari yang lain, kalau teman-teman lain manggilnya Sabit ya. Ya. Betul ya? Atau enggak ada yang manggil Abdul enggak selain saya? Di rumah paling. Oh, ada. Di rumah. Serius siapa? Ibu. Oh gitu. Ibu. Masa sih? Ibu, bapak, Abdul. Oh, Dul. Panggil Abdul. Kalau Abdulnya dipanggil enggak? Abnya gitu. Disebut enggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Lebih sering pakai Dul. Lebih sering pakai Dul. Berarti saya enggak salah juga ya manggil Abdul ya. Enggak salah juga. Tapi di Kan kampus beda aja. Yang beda lain aja. manggilnya Sabit, ini Dul sendiri. Berarti gitu. the one and only ya di kampus ya? Ya, boleh. Wah, spesial dong. Oke, Abdullah Sabit kita panggil aja Kang Abdul ya. Masuk TLU berarti ya 2014 ya. 14. Berarti sekitar 9 tahun lalu ya. 9 ya? Kan 2023 sekarang nih. 8, Pak. Iya 9 ya? 9 dong. 12, betul, Kan betul. 2014, tahun depan 2024. Iya, betul. Berarti Iya, udah 9 lama. tahun Hampir ya. 1 dekade. Hampir 1 dekade ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Tapi menariknya kayaknya kita udah gak ketemu sejak ya sekarang kita sharing ini berapa lama? Enggak, pertanyaannya dirimu nikah tahun berapa? 2020. 2020. Ya berarti sekitar 3 tahun. Wah, Enggak. 2020 nikah. 2020 aja gak ketemu kan? iya parah 2020 sih. gak ketemu. Parah guys, jangan Dari dicontoh umur- guys. Ini padahal rumahnya deket loh. 2020. Aku juga nikah 2020. Kita setahun yang sama ya? Iya, tapi Oh iya, Bulan apa? Maret ya. Masih ingat waktu Februari. di plotting jadi panitia itu loh. betul, gak bisa. Nggak bisa. Sorry nih. Nah, sama. Terus balas dendam dia Enggak nggak gitu, datang. enggak gitu. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Terus ganti Fahri kan? Si Fahri jadi ketua ini ya. acara. Ya udah 3 tahun berarti kan? Ya 3 tahun lah, sekitar 3 tahun gak ketemu. 3 tahun gak ketemu, ini baru jumpa sekarang langsung yang ngobrol kayak gini sih. Luar biasa ya. Cuma kenapa sih gak ketemu kita 3 tahun? Mungkin karena Antum sibuk berarti ya? enggak juga sih ya. Mungkin karena switch kehidupan ya. Kan 2020 awal aku duluan nikah. Dirimu Maret bulan apa? Akhir ya? Oktober. Oktober 2020 kan sama-sama nikah, sama-sama punya tanggungan, sama-sama punya apa istilahnya dapur yang perlu diurusin, mungkin jadi udah 3 tahun aja itulah, intinya ya, baru 3 bertemu tahun. sekarang. Ya Betul, makanya kita betul. ngobrol-ngobrol sekarang guys. ya. Ini sebenarnya temanya apa sih? Temanya
Best achievement. Oh, best achievement ya. Belum dong, kan kita kenalan dulu, Oh, ngobrol kenalan dulu santai ya. dulu lah ya. Ah, oke, 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 Jangan oke. terburu-buru. Oke, siap, Waktunya siap. masih ada lah. Masih banyak ya. Siap, 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 siap. Best 2014 masuk, kita seangkatan kan. Betul, Cuma betul. kita baru kenal tuh 2015. Kayaknya 2015 karena tahun pertama tuh dirimu aktif duluan di ini langsung ceritain Mas ya. Ya enggak apa-apa. Kayak MSU udah tahu lah ya, di MSU. Masuk. Oh, belum tahu ya, sorry. MSU itu Ceritain Masjid lah. Syamsul Ulum. Betul. Itu masjid di Telkom University, guys. Betul, betul. Ya, jadi saya masuk duluan kan 2020, padahal baru 2014. astagfirullah, 2014 masuk Betul. MSU, padahal itu baru 3 bulan di asrama. Kan waktu itu wajib asrama ya. Betul. Gak tahu dirimu waktu itu Asrama juga. Sama. Oh sama. Oh asrama. dikira pulang pergi ke Cimahi. Enggak, asrama. Asrama juga. Asrama juga. Terus asrama sampai full berarti 2015 berarti ya keluar. Betul. Oh barulah ke MSU. Betul. MSU tuh ceritanya kayaknya nginep tuh 2000. Nih cerita takmir gitu ya. Takmir masjid kita, guys. Penjaga Insya Allah, masjid insya Allah. kita. Penjaga masjid ya. Penjaga aja lah, jangan disebut ahli masjid. Dua- Masih penjaga masjid. Kayaknya 2016 ya. Kayaknya mulai Waktu itu mah 2 tahun dong. Iya, di tahun kedua tuh kalau nggak salah aku kos kan. Hmm. Aku kos sama teman-teman. Oh ngekos ya, sempat Iya, ngekos. sama alumni SMA. Oh iya benar. Ya, Sama alumni pernah SMA. tahu. Jadi tahun Cuma ketiga udah baru- aktif kan kalau Iya, nggak salah, udah mulai kenalan sama anak-anak. mulai PDKT di- dia menumpang ke masjidnya, guys. Ya, gitulah. Gitu. Jadi 2000 ya, 16 awal mungkin ya. asrama, betul. Kita kenal tuh 2016 awal atau 2015 2015 juga. sih sebenarnya udah kan aktivitas kan, udah Iya, udah di aktivitas masjid masjid ya. kan gitu. Oke, apalagi nih gitu kan, ya udah tadi aja. Gitu aja sih, sederhana. Nah, oke. Tingkat 4 nih Tepat. Menarik, harusnya menarik. ya tadi kan telat ya satu semester ya kurang lebih lah kalau saat administratif ya. Iya. Tapi sebenarnya udah selesai semua. Cuman Iya tahu telat IC. daftar sidang Iya, doang. Iya Itu doang paham. Ya. Jadi kalau secara ini mah mungkin telat waktunya gak telat amat gitu ya. Iya. Mungkin masuk on time gitu ya karena mungkin ya gitulah pokoknya. Oke, cuman tingkat 4 ini ada yang menarik, guys. Kita gali ilmunya dari Kang Abdul nih. Apa yang terjadi di tingkat 4 itu? Jadi disclaimer dulu. Disclaimer ya. Jadi kalau bicara soal akademis kampus, saya bukan orang yang jadi panutan. Oke. Dan kalau kata Pak itu kayaknya jauh banget ya. Saya mau sharing aja gitu ya. Jadi apa pelajaran yang saya ambil dari dunia kampus Oke. gitu ya. Terutama di tahun terakhir. Ya. Alhamdulillah apa namanya? Tahun terakhir itu jadi tahun yang kalau menurut saya sih di luar akademis ya. Iya, dulu Itu terus. jadi tahun-tahun yang berpengaruh sih bagi saya ya. Sampai sekarang berasa Sampai sekarang berasa. ya Sampai pengaruh sekarang itu ya. berasa kayak gitu. Jadi tahun terakhir itu ceritanya kan dari tahun ketiga kan aktifnya di masjid kampus ya. Iya. Ya masuk dengan kegiatan pemberdayaan di masjid, kenal sama Baim. Nah ini bukan kenal sama Baim ya. Kenalan dulu Baim tuh siapa ya, sekilas aja lah. Baim teman kita, dia jurusan Sistem komputer. teknik sistem komputer. Seangkatan kan? Ya, 2014. seangkatan computer science. Itu jadi sahabat kita bareng-bareng di MSU dan apa namanya? Ya bareng-bareng gitu ya ketika ngobrol sama Baim itu banyak hal yang terbuka dari sana gitu dan mempengaruhi dunia pasca kampus. Oke. Gitu, ketemu sama Baim. Sebenarnya di tahun ketiga sebenarnya udah ketemu juga ya. Tahun ketiga udah ketemu. mah udah sebenarnya sih. Baim juga kayaknya udah punya apa namanya? Dia aktifnya di mana sih? Di Lazis dulu. Lazis, MSU terus apa lagi sih? Dia ikut kompetisi juga gak sih? Atau di tahun-tahun terakhir pernah juga? ikut kalau nggak salah. Pernah sih, cuman nggak tahu sih di Tapi tahun. aktif-aktifnya tahun ketiga tahun keempat juga kan? Iya sama. Iya kan? Yang Hmm. katanya project itu loh. Yang apa sih? Yang sama si Aryo. Wah lupa ya. Gak Kayaknya- ikut ya. Pokoknya mulai aktifnya kayaknya tahun ketiga tahun keempat juga gitu sama Baim tuh. Jadi apa namanya? Diajak project gitu kan. Kita project dulu kan masih ramai-ramai startup ya. Iya betul. Startup saya diajak apa namanya? Buat project startup sebenarnya startup yang kita rintis tuh social entrepreneur sebenarnya. Social enterprise. Gitu. Jadi gimana apa namanya? Ketika kita bangun perusahaan, Ya. itu nggak cuman profit
gitu ya, gak cuma profit tapi juga bisa ke impact-nya, impact ke sosialnya kayak gitu. Dan ini yang membuat sosial enterprise itu beda dengan perusahaan yang lain gitu. Oke. Dan di negara-negara maju juga mulai digalakan gitu, banyak banget gitu social enterprise gitu. Dan itu yang apa, yang saya apa, dunia dunia yang mulai terbuka gitu ya. Kan kalau sebelumnya mungkin konvensional ya, gak pakai startup segala macam ya, infak aja gitu kan, zakat aja. Ini Iya. dengan dunia social enterprise, oh model apa, model eh, pemberdayaan dana sosial tuh bisa seperti ini juga ya, keren Iya, iya. banget kayak gitu. Jadi kita ngerintis namanya Proyek Langit namanya. Brandnya Proyek Langit Nama namanya. nama brandnya Proyek Langit, nama startupnya Proyek Langit. Nah di situ saya ini ya, tadi nyambung, saya punya background ilmu komunikasi, saya punya ilmu komunikasi. eh itu apa namanya, diajak sama Baim buat gabung di sana buat ngembangin, dan alhamdulillah eh best best achievement saya di kampus itu di tahun terakhir Tahun gitu, terakhir ya. dengan Proyek Langit ini saya bisa bilang kayak gitu. Oke, berarti baru tingkat 4 nih teman-teman Ya, mencapai ya menurut Kang Abdul best achievement tadi ya. ya. Dalam hidup atau selama di kampus aja? Ya kan kalau dalam hidup masih panjang ya. Masih panjang Cuman ya. kalau Oke. kalau 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 mau review di kampus gitu ya, kehidupan kampus, salah satu achievement terbaik itu di tahun keempat. Tahun keempat ya. Nah, Terus selain itu akademisnya gimana? Aman tapi kan lancar aja sebenarnya pada saat itu ya. lancar aja, terus sebenarnya tadi poinnya sebenarnya hampir beres semua. Apa, Beres. kalau bicara soal sidang, cuman saya itu aja, Telat daftar gitu ya eh bahasanya. eh, di 4 tahun sebenarnya udah beres tuh, Mm-mm. udah beres, cuman masalah administrasi sidangnya aja Mm-mm. gitu. Jadi apa Ngaret. namanya, ngaret gitu Ngaret. aja sih gitu. Oke, berarti kita bicara ke proyek langitnya. Proyek langit Boleh. itu detailnya apa sih? Apakah ada yang menaungi atau ujuk-ujuk tiba-tiba berdua sama Baim gitu ngerintis gitu? Awal Nggak cuma dua muasalanya? sih ya, kan awalnya ada si Baim kan, eh dia kan punya tim juga kan gitu, cuman Hmm, kayaknya nggak terlalu banyak, baru berapa orang gitu. iya iya. Terus pas aku ikut diundang, eh jadi kayaknya semestrinya karena sama-sama anak masjid jadi dapat gitu Iya ya, iya iya. bahasa, terus pengalaman, Hmm, pemahaman tuh, jadi banyak apa, kita kayak klop aja gitu. iya iya. Dari situ ikut banyak kompetisi, dan salah satu yang apa ya, mungkin yang mungkin banyak dianggap, bukan dianggap ya, kalau misalnya yang cukup besar lah ya, yang cukup besar tuh kita lolos jadi finalis kompetisi startup Mm-mm. bisnis model sebenarnya, Bisnis kompetisi model. bisnis model di Malang, di Hmm, Brawijaya, dan itu levelnya ASEAN. ASEAN yang ASEAN menyelenggarakan berarti Brawijaya. Brawijaya cuman Brawijaya cuman apa tingkatan namanya, levelnya. levelnya itu dibuka untuk ASEAN, negara-negara Berarti ASEAN ada kayak yang gitu. negara lain dong? Ada nggak? Nah itu yang menarik, saya lupa ya, Heeh. ada satu atau dua atau sama sekali tidak. Kalau saya tidak salah di tahun itu, di 2017 atau 2018 itu, di finalis di tahun itu Mm-mm. jadi minim, yang dari luar Indonya jadi minim. Jadi Sebelum-sebelumnya minim banyak, tapi entah kenapa di tahun tahun itu itu. minim gitu. Oke. Tapi tetap aja apa namanya, emang kompetisinya dibuka untuk ASEAN kayak gitu. Gitu. Oke, berarti itu ketika 2018 ya, 2018. 18. Role-nya sebagai apa sih? Penasaran role Kang Abdul Ya sama si banyak Baim. kan, karena Terus proyek langit itu tadi itu tuh apa gitu ya, maksudnya bisnisnya tuh apa. bisnisnya apa? Kemudian Jadi awal mulanya tuh dia tuh dari berdua, hmm, terus ada apa yang menaunginya nggak sih gitu? enggak ada yang menangis sih sebenarnya kan. Kalau bicara soal startup kan, ketika kita punya ide aja, kita punya ide, Berarti foundernya Kang Abdul ini masuknya, co-founder, co-founder, foundernya si Baim lah. founder si Mas Baim Baim. yang menginisiasi gitu Jadi ya. ya, jadi kalau misalnya kita punya ide, kita bisa buat apa, bahasa keren, kalau di startup tuh deck, Deck, pitch deck ya. pitch deck. Hmm. Kita bisa buat pitch decknya, kita bisa presentasi, orang-orang yakin, Hmm. investor yakin, apa namanya, ya bisa invest di kita gitu, jadi nggak Iya perlu iya. pakai naungan-naungan dulu gitu, yang Hmm. penting idenya dulu gitu. Oke Gitu, oke. jadi ide social enterprise-nya itu, Hmm. jadi kita itu kan melihat
apa namanya, kita melihat fenomena fenomena Indonesia itu kan apa namanya, kayaknya semua di seluruh dunia ya, tapi di Indonesia tuh eh, apa namanya, pertama artis-artis. Ya. Artis-artis itu kan fanbase artis itu kan kuat ya. Di Mm-mm. mana-mana sebenarnya, nggak cuma di Indonesia. Tapi di Indonesia juga salah satunya karena kita juga punya masyarakat yang banyak. Masyarakatnya salah satu yang terbanyak, punya fanbase yang kuat terhadap artis-artis. Kita melihat itu sebagai peluang Ya. hubungan antara fanbase sama artis. Terus di sisi yang lain, eh, kita juga termasuk yang suka donasi ya. Ya. Jadi ketika ada bencana, ketika ada kesulitan di masyarakat, orang-orang Indonesia itu suka suka gotong royong gitu ya, gotong Mm-mm. royong, patungan, terus ngasih. Dari dua fenomena itu, Mm-mm. kita punya ide gimana apa namanya, kita bisa buat satu platform Mm-mm. yang menjembatani Mm-mm. hal itu. Jadi gimana fanbase itu bisa melakukan hal baik bersama dengan artisnya Ya. untuk campaign sosial gitu. Oke, I see. Berarti titik tekannya adalah brandnya di artis ya. Ya, di artis. Gimana kita ngajak artis Collab gitu. collab gitu, bahasanya. gitu dengan melelang. Lelang. Awalnya Oh, lelang ya. awalnya lelang. Awalnya lelang. Jadi sebenarnya core ide awalnya itu lelang, gimana Barang artis barang mungkin gitu ya. artis ya, barang-barang artis bisa dilelang atau dijual sebenarnya. Dilelang atau dijual. Eh sehingga kan pasti kan nanti kan yang audiensnya kan fanbase-nya ya. Ya. Fanbase-nya itu apa, ketika si artis itu apa ngasih barangnya kan pasti Mm-mm. jadi rebutan kan, Iya, iya. jadi rebutan fansnya gitu. Dan itu yang kita lihat kayaknya bisa potensi nih. Dan itu Terus pada saat itu kan 2018 anggaplah merintis, 2017 lah ya. 17 Ya. merintis, jalan setahun baru ikutan yang kompetisi tadi. Ya. Dan sebenarnya kompetisi itu dia tuh kalau misalnya sudah jalan bisnisnya itu bagus. Mm-mm. Tapi kalaupun belum jalan itu nggak apa-apa. Yang penting ya kita udah Idenya kelihatan, gitu ya. udah kelihatan berkembang idenya Potensialnya kayak gitu. gitu Ya, gimana kayak ke gitu. depannya. Kayak Oke. gitu. Dan yang menarik, Mm-mm. ini nyambung sama pasca kampus gitu. Ya. Jadi ide yang waktu digarap ide yang digarap di kampus ini, memang sampai lulus pun kita nggak bener-bener kerja sama artis tuh belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Terus? Jalannya Heeh. itu qadarullah jalurnya tuh waktu pasca kampus. Pas apa? Pasca kampus. Pasca kampus. Pasca Oke, kampus. pas kampus. Saya masuk rumah zakat. Heeh. Rumah zakat itu salah satu apa namanya, las senior yang paling tua di Indonesia kan, Mm-mm. yang paling besar di Indonesia. Jadi saya dapat ekosistem sosialnya. Mm-mm. Jadi kan dunia sosial banyak di sana. Jadi singkat cerita, ada satu kesempatan saya boleh ngusulin. Jadi pegawai-pegawai rumah zakat itu boleh ngusulin punya ide apa untuk Oke. itu sosial. Saya ngurusin itu. Oke. Saya di kampus pernah begini, pernah ikut kompetisi, Iya, iya, iya. pernah keliling-keliling dapat penghargaan segala macam gitu. Oh iya bagus. Eksekusi. Oh, gitu Di ya. situ dieksekusi, langsung ketemu sama CEO, langsung satu meja sama CEO, Mm-mm. sama shareholdernya juga Mm-mm. yang punya intinya petinggi Iya, di iya, I rumah see. zakat gitu kan. Silakan. Pas kita presentasi decknya bagus banget nih gitu. Udah buat tim gitu. Kontak Baim. Si Baim habis lulus tuh kerja di Jakarta dulu. Iya. Satu tahun di Jakarta di developer kayaknya. Apa sih istilahnya kalau perusahaan IT itu? Ya perusahaan Software IT. house. Software house. Software house. Di software house di Jakarta. Saya telepon kan. Iya. Tim, nih ide kemarin boleh dikasih nggak nih? Ceritain kan, ada kesempatan gini. Oh iya boleh. Kalau boleh aku juga ikut, Fit. Gitu. Oh gitu. Terus Iya. ke Bandung dia enggak? Bandung dia. Dia Oh. resign dari Jakarta. Wah, heeh. Resign dari Jakarta ke Bandung ngembangin proyek itu. Walaupun dengan brand yang beda ya. Walaupun brandnya beda. Ketika masuk dikelola oleh Dikelola oleh zakat rumah tadi. zakat, brandnya jadi beda. Gitu. Jadi kan proyek kerja kan aku kan yang bawa ke rumah zakat kan. Ya kita buat tim. Nah itu ya singkat cerita proyeknya alhamdulillah lebih berjalan karena disokong sama ada dana operasional. Kalau kita waktu di kampus kan nggak punya dana operasional kan, Iya. jadi cuma ide aja. Tapi waktu di rumah zakat kita disokong sama dana operasional
betul-betul jadi gitu. Mm-mm. Kita punya network ke artis, Iya. kita kerjasama sama beberapa artis. Mm-mm. Kemarin yang paling berhasil itu modelnya di eh, Rizal, vokalisnya Armada. Armada itu Hmm. Rizal Armada. Itu kita dapat saat gitarnya, kita start di 8 juta dan akhirnya bisa kelelang 3 kali lipat dari harga 3 kali awalnya lipat ya. gitu. Jadi dan ada beberapa artis lagi yang kemarin kita waktu itu sempat sempat kita ajak ya, ada eh siapa aktris hijab teh? Sisi hijrah banyak kali. Banyak ya, Teku Wisnu, Iya, Teguh Wisnu. terus banyak lah artis hijrah gitu, dan Mm-mm. apa namanya, kesampaiannya di sana gitu. Dan Hmm. Baim juga yang aslinya apa namanya, sampai rela-rela gitu ya, ke Bandung lagi buat ngembangin project lagi. Dan di situ juga kita nggak cuman di challenge sama orang rumah sakatnya, tapi juga Mm-mm. kita juga masih aktif juga ikut kompetisi-kompetisi. Terakhir itu lolos jadi finalis juga, masih finalis, emang nggak menang-menang tapi jadi finalis ya, Alhamdulillah kompetisi tapi. startup. Kalau waktu itu di Malang, di Brawijaya. Kalau waktu kita udah di rumah zakat tuh kita lolos di kompetisi startup di Telkomsel gitu, di Nasional itu ya berarti. nasional gitu. Kita masuk 10 besar atau 20 besar, 10 besar kayaknya, 10 besar Mm-mm. nasional. Pitch di Jakarta itu salah satu apa namanya itu. Terus juga diundang waktu udah di rumah zakat, kita diundang juga sama apa namanya ekosistem, eh, komunitas filantropi Indonesia, namanya ya nama komunitas filantropi Indonesia. Kita diundang jadi pembicara juga di sana Masya Allah, gitu. alhamdulillah Jadi memang, Mm-mm. jadi poinnya, gak harus perfect dari tahun pertama gitu ya, Iya, iya. mungkin pelajaran gitu ya. Jadi gak usah perfect dari tahun pertama harus bangun kereta, tapi ketika kita melihat peluang, Jalan bahkan aja di dulu gitu ya. jalan aja, bahkan di tahun terakhir ambil aja gitu. Dan tadi kalau saya bilang tahun terakhir itu jadi apa, salah satu tahun yang paling berpengaruh selama di kampus gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Sesi pertama mungkin ya. Sesi pertama di sini karena keterbatasan waktu. Nah, Siap, mungkin siap. nanti kita lihat kondisional aja. Oke. Apakah ada bisa dilihat atau enggak. Yang pasti berarti poinnya adalah Kang Abdul ini ketika masuk kuliah kan gak sesuai ekspektasi ya. Masuknya itu Ya, prodi yang berbeda betul, dibandingkan harapan awal ketika daftar di kampus lain ya di ITB gitu ya. Ternyata betul. masuk Ilkom. Jalan-jalan-jalan tahun pertama, kedua, ketiga sebenarnya udah aktif ya karena melanjutkan aktif yang di SMA tadi. Hmm. Tapi yang menjadi sangat menarik adalah aktif, bahasanya aktif banget gitu ya, atau mungkin Best malah best best achievement-nya. achievement ya selama di kampus itu di tingkat keempat teman-teman. Jadi malah ketika tingkat akhir yang orang lain rata-rata hanya fokus skripsi, tapi Kang Abdul di sini alhamdulillah bisa balance ya, bahasanya balance lah karena tadi kan disebut telat juga enggak ya, jadi ngaret-ngaret daftar sidang aja gitu ya. Alhamdulillah kalau gitu teman-teman, sebelum kita sudahi di sesi awal ini ada mungkin closing statement dari Kang Abdul ketika teman-teman di sini misalkan masih jadi mahasiswa tingkat Hmm. akhir atau di luar itu, mungkin closing statementnya silakan. Eh, Tadi sebenarnya udah saya bilang, eh, kadang momen-momen penting dalam hidup gitu ya, Iya, itu nggak harus apa namanya, nggak harus eh, ideal gitu ya, nggak betul. harus ideal gitu. Jadi ketika ada peluang, di mana apa namanya, di mana kita bisa eh, betul-betul melihat peluang itu, kita bisa menangkap peluang itu, maka ya ambil gitu ya, ambil Mhm. gitu. Misalnya mungkin di tahun keempat tuh mungkin orang-orang udah mulai apa namanya, khawatir sama kerja atau segala macam gitu ya. Betul. Tapi kalau bagi saya tadi Mhm, pengalaman hidup saya mhm, di tahun keempat tuh, saya ambil peluang untuk apa, untuk proyekan selain ini ya, selain skripsi gitu ya. mhm. Dan apa, saya terusin dan apa, qadarullah dari situ gitu ya, membuka jalannya gitu ya. Oh, tapi mungkin tambahannya gini, Mhm, skripsi saya itu tentang rumah sakit juga sih, mhm, gitu. mhm, Jadi memang, di tahun-tahun terakhir memang entah kenapa, Allah kasih jalannya emang ke dunia filantropi, mhm, mhm. gitu, ke dunia filantropi kayak gitu. Jadi bagi teman-teman di tingkat akhir atau yang masih, dunia kampus gitu ya, peluang itu, eee,
jangan sampai lewat gitu ya. Ini mungkin apa namanya, Kang Opik, saya juga gitu ya, yang sudah di pasca kampus S1 gitu ya, itu melihat ya kampus itu jadi tempat eh, potensial sekali gitu ya untuk menentukan apa namanya, menentukan eh, kehidupan kita ke depan gitu ya, kehidupan kalian ke depan. Jadi jangan sia-siakan lah gitu ya, eh, berteman sama sebanyak mungkin orang gitu ya. Iya. Kalau misalnya kalian tertarik sama satu bidang, tekuni aja gitu. Tekuni Itu ya. juga mungkin kayaknya salah satu hal yang saya pelajaran gitu ya. Mhm, Jadi mhm. ketika sudah punya satu skill, Mhm. satu bidang, coba tekuni itu aja gitu. Tekuni ya. Coba tekuni, insya Allah kalau misalnya kita sudah memutuskan untuk fokus di satu bidang gitu ya, satu skill, jadi insya Allah nanti akan membuka kesempatan-kesempatan baru yang lain kayak gitu. Masya Itu aja Allah. mungkin. Alhamdulillah teman-teman, tidak berasa sudah di penghujung waktu ya. Siap. Kita mungkin nanti ada sesi selanjutnya ya, kalau memang Allah takdirkan ya, kita bakal next diskusi lagi mungkin seperti itu. Oke baik, saya Kang Opik mungkin ya, Opik, kemudian ada Kang Abdul, kami pamit undur diri. Insya Allah bertemu di sesi podcast selanjutnya. Terima kasih atas kesempatannya, Sami-sami Kang Abdul. silaturahim. Iya, silaturahim yang direkam gitu aja lah ya. Gitu. Menjalin ukhuwah yang direkam gitu ya. Mungkin saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daurah Kur Podcast, bicara tentang prestasi.